Cek 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 cek. Gimana kabar kalian semua, guys? Malam Senin ya, besok kita beraktivitas seperti biasa lagi. Yang kerja, yang sekolah ya, yang masih jadi beban orang tua ya, semoga bisa jadi cepet punya kerjaan ya guys ya, mau pria maupun wanita ya, amin. Belum yang dapat jodoh juga semoga dapat jodoh. Nah, seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, yaitu Renegade Immortal episode ke-98, di mana Wang Lin telah berhasil melepaskan diri dari Markona alias Meiji setelah menggunakan gulungan pertempuran yang ternyata menyerupai salah satu pusaka leluhur klan peninggalan abadi. Nah, setelah Wang Lin kembali ke Jurang Merah, si Tunan telah menyelesaikan pembangkitan tubuh baru dan bersiap untuk menemani Wang Lin mendapatkan jiwanya kembali. Sayang, sebelum memulai operasi pembangkitan jiwa, Zhu Kueji dan Yun Kueji sudah saling bertemu untuk membuat kesepakatan di mana seolah tidak lagi takut pada kematian. Sujaku ke-14 itu menghabiskan sisa umurnya sebelum menghancurkan sebagian kristal pemuni bintang dan memberikan semua orang yang ada di planet Sujaku waktu 3 bulan untuk mengambil jiwanya di makam Sujaku. Yang lebih buruk, Yuan Peng atas perintah gurunya mengaktifkan formasi Sujaku mendalam sehingga ahli Rana Ansen dan ke atas tidak dapat memasuki makam, dan membuat semua ahli transformasi jiwa ke bawah harus berjibaku dengan kekuatannya sendiri. Nah, gimana cerita Renegade Immortal episode 99 kali ini? Tanpa lama-lama langsung aja kita terobos satu. Setelah di episode sebelumnya Wang Lin dan para ahli planet Sujaku di bawah Rana transformasi jiwa memasuki gerbang makam Sujaku, akhirnya pemilik mutiara pembangkang surga itu langsung mengikuti instruksi Abah si Tunan dan menyusuri makam untuk mencari jalan memasuki Gunung Roh di area dalam makam yang merupakan lokasi makam Yeuyo selaku Sujaku generasi pertama berada. Namun baru melakukan perjalanan beberapa lama, tanah hangus pada area luar makam, Wang Lin sudah dicegat oleh makhluk yang tidak jelas identitasnya karena tidak menyerupai manusia, klan tertentu, bahkan binatang sekalipun. Wang Lin kemudian menyimpulkan bahwa makhluk itu mungkin berasal dari panasnya kekuatan roh di tanah hangus hingga akhirnya menciptakan sebuah roh api. Wang Lin berusaha untuk menyerang roh api tersebut, namun alih-alih menghilang, dia bisa menumbuhkan bagian tubuhnya dengan cepat dan membuat Wang Lin semakin yakin jika si roh api memang menyerap kekuatan dari makam Sujaku. Karena tidak memiliki banyak waktu untuk bermain dengan si roh api, Wang Lin pun segera mengeluarkan pedang abadinya dan menghancurkan si roh api dalam satu tebasan hingga membuatnya tidak memiliki kesempatan untuk menyerap kekuatan makam. Baru setelah dihancurkan seluruhnya inilah tiba-tiba si roh api berubah menjadi bola hitam kebiruan yang cukup aneh, dan tepat ketika Wang Lin meraihnya, bola itu langsung terbuka sebelum akhirnya memunculkan satu jiwa kehidupan. Wang Lin cukup terkejut karena bisa menemukan jiwa kehidupan di area luar makam, padahal menurut Abah si Tunan jiwa kehidupan baru bisa ditemukan ketika mereka memasuki area dalam. Namun setelah dilihat-lihat, Wang Lin bisa merasakan jiwa kehidupan yang ada di area luar adalah jiwa yang lemah dan menyimpulkan jika sepertinya jiwa kehidupan kultivator keabadian seperti dirinya memang berada di area dalam. Wang Lin pun bergegas melanjutkan perjalanannya untuk menemukan altar jalan masuk ke area dalam makam Sujaku ketika tiba-tiba bertemu dengan seorang ahli yang lari tunggang langgang dikejar sesuatu dan berjanji akan memberitahu akses memasuki area dalam pada siapapun yang menolongnya. Mendengar iming-iming tersebut, Wang Lin dan seorang kultivator bernama Mo Yun Hai langsung memberikan pertolongan dan membuat si junior yang memperkenalkan diri dengan nama Murong Yun tersebut buru-buru membukukan tubuh untuk berterima kasih. Setelah Mo Yun Hai memperkenalkan diri pada Wang Lin, mereka mulai menginterogasi pernyataan Murong Yun tentang akses memasuki altar sebelum mendapat penjelasan bahwa sebelumnya si junior yang mendapat serangan makam baru saja melihat Yuan Peng dan beberapa ahli klan peninggalan abadi menghilang pada sebuah altar. Ada banyak segel dan hal aneh di sekitar altar sehingga Murong Yun tidak bisa masuk, dan apabila dua senior ini berkenan, dia bisa menunjukkan jalan menuju altar yang dimaksud.
Karena belum memiliki petunjuk apapun, akhirnya Wang Lin dan Mo Yun-hai pun mengikuti Mu Rong-yun sampai akhirnya benar-benar tiba di sebuah altar. Namun alih-alih langsung melakukan teleportasi, Mo Yun-hai lebih dulu menggunakan teknik pembaca jiwa untuk melihat kebenaran informasi Mu Rong-yun dan langsung tersenyum puas setelah meyakini informasi tersebut benar meskipun harus membuat Mu Rong-yun kehilangan kesadaran. Mo Yun-hai sama sekali tidak merasa bersalah karena memang dia berpikir siapapun yang bisa masuk lebih dulu akan mendapat lebih banyak juga keuntungan. Karena itulah tanpa banyak babi bu, Mo Yun-hai izin duluan ya bro ke Wang Lin. Namun tepat ketika menginjakkan kaki di atas altar dan mengaktifkan formasi teleportasi, tubuhnya langsung dihancurkan entah karena apa. Ketika melihat tubuh Mo Yun-hai dihancurkan, Wang Lin semakin yakin dengan perasaan ada yang aneh di pikirannya dan langsung menyerang Mu Rong-yun yang ternyata memang tidak benar-benar kehilangan kesadaran. Akhirnya Wang Lin pun 100% yakin bahwa Mu Rong-yun bukan seorang kultivator dan membuat makhluk entah apa itu langsung terkagum mengetahui ada yang bisa menguak identitasnya. Mu Rong-yun menjelaskan bahwa dia adalah perwujudan jiwa kehidupan yang keluar setelah makam dibuka dan hanya ingin mengganggu para kultivator agar tidak dapat menemukan jiwanya. Nah, agak tidak peduli dengan keasyikan Mu Rong-yun ketika mengganggu orang-orang, Wang Lin yang merasa tidak punya banyak waktu kali ini bertanya dengan serius tentang lokasi altar masuk area dalam meskipun langsung ditolak. Karena Mu Rong-yun masih sok keras dan tidak mau memberitahu Wang Lin, pemilik mutiara pembangkang surga itu langsung menyegelnya ke dalam sebuah formasi larangan yang sebenarnya sudah dia siapkan sejak pertama kali memasuki altar palsu ini. Namun tampaknya Mu Rong-yun sama sekali tidak khawatir, toh kalau Wang Lin membunuhnya, orang yang mati tetaplah penduduk planet Sujaku sementara dia bisa bangkit lagi melalui jiwa lain. Wang Lin yang mulai kesal kemudian melemparkan Mu Rong-yun jauh ke dalam tanah dan berkata akan menyegel serta memutus hubungan dengan dunia luar sampai akhirnya perwujudan jiwa kehidupan itu ikut mati bersama pemilik jiwa yang saat ini dia gunakan. Mulai merasa terpojok, Mu Rong-yun pun memberitahukan Wang Lin lokasi altar, namun pada akhirnya dia tetap disegel karena Wang Lin tahu perwujudan jiwa itu pasti akan membuat masalah lain. Sementara Wang Lin melanjutkan perjalanannya menemukan altar masuk, para kultivator yang sebelumnya sudah masuk lebih dulu akhirnya mengetahui rahasia perwujudan jiwa kehidupan dan terus membantai perwujudan jiwa tersebut meskipun harus mengorbankan jiwa kehidupan orang lain demi membuat jiwa kehidupan mereka muncul. Mungkin simpelnya gini guys, perwujudan itu kan nggak akan ganti jiwa selama jiwa kehidupan di dalamnya masih hidup. Akhirnya dibunuhlah jiwa kehidupan biar si perwujudan bisa hidup pakai jiwa lain lagi. Ya kayak yang tadi dijelasin sama Mu Rong-yun lah. Masih nggak paham? Coba dibalikin lagi nontonnya, dibalikin lagi. Makanya Wang Lin milih ngeyel, dia lama sampai pemilik jiwanya mati sendiri daripada bunuh sekarang tapi nanti doi hidup lagi pakai jiwa lain. Nah, yang melakukan hal-hal kejam seperti ini salah satunya adalah calon pewaris titel Sujaku generasi ke-15 Yuan Peng yang terus mengeksploitasi Hongdi buat baku hantam sama perwujudan jiwa kehidupannya sampai nanti jiwanya sendiri dimanifestasikan. Sementara Qian Peng dan ahli-ahli lain terus berbuat kejam dengan menghancurkan jiwa kehidupan orang lain, Wang Lin baru sampai di altar yang Mu Rong-yun tunjukkan ketika tiba-tiba saja bertemu dengan Neng Liu Mei yang selama ini terus mengganggunya sehingga Wang Lin pun tidak dapat menahan urgensi untuk langsung menyerang gadis tersebut. Wang Lin tahu bahwa dengan kultivasinya dia tidak akan bisa mengalahkan Liu Mei dengan cepat sehingga satu-satunya cara yang bisa Wang Lin lakukan adalah menggunakan bendera 1 miliar jiwa.
Namun ketika melihat Wang Lin mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa, Liu Mei langsung mengancamnya dengan tegas bahwa akan menghancurkan altar yang baru bisa terbentuk beberapa hari lagi. Wang Lin merasa tidak memiliki waktu sebanyak itu untuk menunggu dan akhirnya menanyakan apa tujuan Liu Mei sebenarnya atuh neng gelis. Tanpa banyak babi bu, Liu Mei berkata bahwa Dao Wang Lin akan menjadi ilusi terakhir yang menyempurnakan jalan 1000 ilusi miliknya dan meminta Wang Lin bekerja sama untuk membantunya menciptakan ilusi terakhir tersebut. Sudah terpojok karena kejar-kejaran waktu, Wang Lin pun mengabulkan permintaan Liu Mei dan meminta gadis itu untuk tidak menyesal karena jalan hidup mati adalah sebuah domain yang sulit untuk dipahami. Namun Liu Mei sama sekali tidak gentar dengan ancaman halus Wang Lin karena sampai saat ini dia sudah berhasil menelan 999 pemahaman dan menciptakan 999 ilusi kehidupan. Liu Mei dapat melihat bahwa jalan 1000 ilusi tanpa perasaan miliknya sebenarnya mirip dengan domain hidup mati Wang Lin. Dan karena itulah dia juga yakin pemuda itu memang ditakdirkan untuk menjadi tungku kultivasinya sesuai apa yang Zhu Kueji katakan. Harus diakui bahwa jalan ilusi tanpa perasaan Liu Mei bahkan lebih kuat dari domain Hongdi dan Wang Lin tidak menemukan cara untuk menggoyahkannya seperti apa yang sebelumnya dia lakukan pada si kupu-kupu merah. Liu Mei tampak sangat gembira melihat Wang Lin tidak berkutik di bawah penindasan jalan 1000 ilusi dan sekarang dia bisa dengan leluasa menelannya. Liu Mei mulai menelan pemahaman domain hidup mati Wang Lin dengan serakah, sementara orang yang mau ditelan pemahamannya justru menunjukkan tabiat yang tenang karena Wang Lin sama sekali tidak peduli dengan asal mula Dao maupun takdir berdebat tentang jalan langit yang sering kali ingin menghilangkan apa yang seharusnya ada. Karena itulah apabila menurut Liu Mei saat ini Dao langit juga ingin menghapus domain hidup mati yang seharusnya menjadi miliknya, maka Wang Lin dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak akan mengizinkan hal itu terjadi, sehingga ilusi hidup mati terakhir yang Liu Mei dambakan itu bukanlah berasal dari pemahamannya. Tepat ketika itu Wang Lin mengaktifkan jalan reinkarnasi yang membendung kekuatan Liu Mei sebelum kemudian memanggil keluar pecahan pemahaman Yun dan nafsu Meiji untuk ngerasupin tubuh Liu Mei. Sejak mendapatkan giok hadiah Zhou Wutai tentang jalan 1000 ilusi tak berperasaan Liu Mei, Wang Lin langsung paham bahwa murid Sujaku itu pasti berniat menelan pemahamannya dan dengan kultivasinya saat ini Wang Lin tidak akan bisa memberikan banyak perlawanan. Karena itulah Wang Lin membuat kesepakatan dengan pemahaman nafsu Meiji untuk membantunya mengacaukan ilusi Liu Mei dengan balasan tubuh baru yang akan memberikan pecahan pemahaman itu kebebasan. Dan disinilah Wang Lin dengan rencana luar biasanya, di mana dia tahu bahwa ranah tak berperasaan paling kuat pun pasti tidak akan bisa menahan nafsu dan syahwat yang merupakan ranah yin terselubung paling jahat di kolong langit. Seperti yang Wang Lin perkirakan, Liu Mei sama sekali tidak bisa menahan gejolak nafsu dan syahwat yang saat ini terus berusaha menggerogoti kesadarannya. Sementara Wang Lin memanfaatkan momen itu untuk membuka altar dan memasuki bagian dalam makam Sujaku. Sayangnya upaya Meiji untuk mendapatkan tubuh baru ini diketahui oleh pemilik asalnya alias Meiji asli, sang tetua ketiga klan peninggalan abadi, dan Meiji asli ini merasa tidak bisa membiarkan pecahan pemahamannya tetap hidup karena khawatir akan menarik sebagian sumber kekuatan aslinya. Akhirnya Meiji pun melepaskan kekuatan untuk memusnahkan pecahan pemahaman yin dan nafsu tersebut dan membuat Meiji nafsuan auto merasakan bahwa ada kekuatan yang ingin menghancurkan dirinya. Karena kekuatan penghancur tubuh aslinya, Meiji nafsuan pun tidak dapat melanjutkan pengambil alihan tubuh, dan kalau tidak bisa mengambil alih, akhirnya Meiji nafsuan pun memutuskan untuk bergabung aja dengan Liu Mei dan menjadi bagian dari pemahaman tubuh barunya.
Kegagalan pengambilan alih tubuh itu turut membuat Wang Lin merasa terganggu dan berpikir untuk mempercepat teleportasinya sebelum Liu Mei bisa membebaskan diri dari Meiji, atau malah dia yang nanti ikut-ikutan kena pemahaman penuh nafsu duniawi yang mengharamkan tapi mengenakan tersebut. Wang Lin menekan kekuatannya sampai ke puncak sambil menahan gempuran nafsu di sekitarnya. Sementara itu Meiji juga melakukan segala cara untuk melepaskan diri dari Meiji hingga Akhirnya Wang Lin pun berhasil membuka jalan memasuki makam Sujaku, dan di waktu yang sama Liu Mei juga berhasil menyempurnakan jalan 1000 ilusi miliknya meskipun sama sekali berbeda dengan apa yang dia harapkan. Ilusi terakhir yang dia miliki justru nafsu, sehingga jalan tak berperasaannya berubah menjadi jalan 1000 ilusi penuh nafsu. Wang Lin telah menghancurkan hati Dao dan pemahamannya sehingga Liu Mei berjanji bahwa dia tidak akan pernah melupakan dendam ini bahkan sampai kematiannya. Cantik-cantik kok jadi member itu yang aplikasi ijo. Oke, kita tinggalkan dulu Tante Liu Mei dan semua kemarahannya dan move on ke bagian dalam makam Sujaku, tepatnya aliran sungai pegunungan tempat Wang Lin berada saat ini. Pandangan Wang Lin fokus ke depan untuk mencari Gunung Roh sebagai lokasi makam Ye Uyo yang menyimpan kristal pemurni bintang berada. Wang Lin tidak mau membuang waktu untuk mengganggu jiwa-jiwa yang ada di sungai karena jiwa itu merupakan milik ahli kuat yang hanya akan menimbulkan masalah kalau diganggu. Apalagi Wang Lin dapat melihat kalau keruntuhan makam Sujaku ini berlangsung semakin cepat dan membuatnya merasa harus lebih cepat lagi menemukan Gunung Roh. Tapi tiba-tiba saja jiwa siapa tuh yang barusan numpang lewat? Apakah jiwa Limuan atau jiwa Qianpeng atau Liu Mei atau malah jiwa Wang Lin sendiri? Kira-kira apa yang akan Wang Lin lakukan kepada jiwa yang barusan numpang lewat di scene ending? Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakra Diva Reinkarnasi. Rama di sini pamit atuh.